Selamat datang di program pembelajaran Program Studi Keperawatan Kampus Pangandaran, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya Usman Ibrahim, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep, variabel, definisi operasional, dan hipotesis penelitian. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan saudara mampu menyusun suatu kerangka konsep penelitian, menjelaskan definisi variabel penelitian berikut contohnya, menjelaskan definisi konseptual dan operasional variabel penelitian, serta menyusun hipotesis penelitian. Sebelum menjelaskan tentang kerangka konsep penelitian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian konsep. Konsep adalah ide abstrak atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret. Konsep adalah hasil tangkapan seseorang atau gambaran tentang objek atau ide terhadap rangsangan atau stimulus objek yang merupakan proses mental untuk berpikir kreatif. Konsep merupakan building blocks dari suatu teori, dan kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis, dari proses berpikir deduktif, yaitu aplikasi teori, dan induktif, yaitu fakta yang ada dan empiris. Kemudian, dengan kemampuan kreatif inovatif, divisualisasikan dalam bentuk kerangka konseptual. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan diteliti. Kerangka konsep penelitian bisa dikembangkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dikaji di bab kajian pustaka. Ketika kerangka konsep dikembangkan dari suatu teori, maka ini disebut sebagai kerangka teori atau kerangka teoritis. Teori adalah suatu penjelasan mengenal serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan detail yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah tersebut. Dalam membangun suatu kerangka konsep penelitian, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu memilih, mengklarifikasi, dan menetapkan konsep-konsep atau variabel-variabel dari masalah yang akan diteliti. Kemudian mengembangkan pernyataan hubungan atau keterkaitan antara konsep dan menuangkan konsep dalam bagan atau kerangka, membuat garis panah yang mengindikasikan hubungan antara konsep variabel yang diteliti, menunjukkan adanya pengaruh atau efek hubungan. Dan selanjutnya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti dan yang tidak diteliti, namun ada kaitannya dengan variabel yang diteliti. Berikut ini adalah contoh kerangka konsep penelitian, faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan perawatan antenatal pada ibu hamil. Adapun beberapa tips dalam membangun kerangka konsep penelitian adalah yang pertama, menjelaskan sebuah konsep dalam kajian atau bagaimana konsep tersebut digambarkan serta cara kerjanya. Tips selanjutnya adalah mencoba untuk berbicara dengan orang lain jika Anda memiliki penelitian terkait sebuah masalah yang ada, dan menemukan satu kerangka konsep yang cocok untuk masalah tersebut. Lalu, sebelum membangun kerangka konsep, Anda dapat mengevaluasi teori terlebih dahulu, sebelum hal itu digunakan sebagai dasar untuk penelitian teori dasar. Selanjutnya, tentunya membaca dari sumber-sumber lain, mulai dari membaca laporan penelitian atau studi yang lebih didasarkan pada kerangka yang dipilih atau dengan kata lain dari penelitian primer.
Dan terakhir, berusaha untuk menyelaraskan antara teori dan komponennya. Penelitian ini berdasarkan masalah yang ada dan hipotesisnya atau definisi dan konsep, cara kerjanya serta pemilihan rancangan penelitian yang tepat. Selanjutnya, variabel penelitian merupakan sebuah konsep yang mengandung variasi nilai. Variabel penelitian juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk pada apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian lainnya adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Itu merupakan pendapat Sugiono tahun 2012. Berikut ini adalah beberapa jenis variabel penelitian yang dapat dibagi berdasarkan hubungan antara variabel atau sifat, urgensi, dan berdasarkan tipe skala ukur, dan selanjutnya ada definisi konseptual. Definisi konseptual merupakan sebuah konsep yang didefinisikan dengan konsep yang lain didasarkan pengertian teoritis atau kamus dari sumber tertentu. Menurut Brink pada tahun 2009, sebuah definisi konseptual harus menunjukkan karakter yang berbeda dan tidak menjelaskan suatu yang dipakai oleh konsep yang sama. Definisi konseptual pun harus bersifat eksplisit, mencakup seluruh aspek yang akan disampaikan, serta memiliki arti dan pengertian dengan teori lainnya. Selain itu, definisi konseptual juga harus merefleksikan teori yang dipakai dan sesuai dengan penelitian, bukan hanya sekedar mengkopi kamus, serta konsisten dengan penggunaan secara umum, literatur, dan praktek penelitian. Lalu ada definisi operasional yang menjelaskan arti variabel dan aktivitas-aktivitas yang harus dijalankan untuk mengukur variabel-variabel tersebut atau menjelaskan bagaimana variabel tersebut diamati dan diukur. Definisi operasional harus menjelaskan secara spesifik, sehingga peneliti yang akan mereplikasi studi dapat dengan mudah mengkonstruksikan teknik-teknik pengukuran yang sama. Hipotesis adalah suatu kesimpulan teoritis yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui analisis terhadap bukti-bukti empiris. Adapun sumber hipotesis bisa berasal dari hasil kajian teoritis atau melalui proses menghubung-hubungkan sejumlah bukti empiris, dan bisa hasil perenungan atau reka-reka rasional. Hipotesis yang dirumuskan peneliti dapat dijadikan sebagai bukti kuat bahwa peneliti mempunyai penguasaan yang cukup luas dan mendalam mengenai fokus kajian. Sebuah hipotesis merupakan panduan bagi peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. Hipotesis juga menjadi penentu dalam prosedur kerja dan data yang harus dicari selama proses penelitian. Adapun beberapa ciri dari hipotesis, seperti hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis juga harus tumbuh dan sebuah ilmu pengetahuan. Harus dapat diujikan serta bersifat sederhana dan terbatas. Adapun bentuk hipotesis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hipotesis nol atau statistik, di mana hipotesis nol ini tidak menunjukkan adanya perbedaan antara dua fenomena yang diteliti. Lalu ada hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian, yakni hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis nol, di mana pada hipotesis ini menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan antara dua fenomena yang diteliti. Berikut adalah jenis-jenis dari rumusan hipotesis.
Yang pertama ada hipotesis deskriptif yang menggambarkan ciri suatu variabel secara mandiri tanpa membuat perbandingan maupun hubungan. Contohnya adalah peran keluarga dalam mencegah penurunan TB varu terhadap keluarga yang lain sebagai sebagian besar baik. Selanjutnya, ada hipotesis komparatif yang menunjukkan dugaan perbandingan variabel pada sampel yang berbeda. Contohnya, tidak terdapat perbedaan status gizi anak yang dibina posyandu dengan anak yang tidak dibina posyandu. Dan terakhir adalah hipotesis asosiatif yang menunjukkan adanya dugaan hubungan antara variabel. Contohnya adalah ada hubungan antara pengetahuan dengan perawatan payudara semasa nifas. Dalam menyusun sebuah hipotesis, pastikan hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif dengan menggunakan variabel operasional yang dapat diamati, serta menunjukkan hubungan tertentu antara variabel-variabel. Demikian paparan penjelasan tentang kerangka konsep, variabel, definisi operasional, dan hipotesis penelitian. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran, program studi kampus Pangandaran, Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.